Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini Putri, saya dari kelompok 3. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam membuat perencanaan dalam pemasaran adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, mengingat marketing plan atau biasa juga disebut dengan perencanaan pemasaran adalah suatu penerapan yang sudah direncanakan oleh sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, tujuan dari perencanaan pemasaran ini dengan cara mengordinasikan dan merancang strategi dalam melakukan pengembangan bisnis dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari pengertian marketing plan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan manfaat marketing plan. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang ada di dalam marketing plan. Untuk manfaat sendiri ada sekitar 5 poin yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengaturan kegiatan yang lebih baik. Nah, dalam poin ini kita bisa mengatur sekiranya plan manakah yang lebih baik untuk kita pakai untuk kedepannya. Nah, ini poin pertama. Selanjutnya itu poin kedua, untuk mengenali peningkatan yang kita inginkan. Nah, untuk manfaat di dalam poin kedua ini, kita bisa mengetahui nih sekiranya plan mana yang bisa kita pakai sehingga kita bisa melihat peningkatan-peningkatan kedepannya yang diinginkan oleh kita sendiri. Nah, terus poin ketiga yaitu untuk memaksimalkan respon yang tidak rasional sampai respon yang tidak diinginkan. Nah, untuk poin ketiga ini kita bisa memilah serta memilih kira-kira mana nih yang baik dan mana yang tidak baik. Itu untuk poin ketiga. Selanjutnya ada poin keempat, untuk mengecilkan perselisihan mengenai seharusnya lembaga berjalan. Nah, dengan adanya manfaat marketing plan ini, terutama dalam poin keempat, kita juga bisa meminimalisir perselisihan yang biasanya terjadi di dalam plan-plan yang kita rancang sebelumnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu untuk mengembangkan komunikasi. Nah, di poin ini yaitu poin terakhir, yaitu untuk mengembangkan komunikasi, di mana setiap perusahaan, setiap bisnis plan, marketing plan, tentunya kita membutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Jika kita mengembangkan komunikasi itu dengan baik, maka plan-plan apapun itu akan berjalan dengan baik atau dengan efektif. Mungkin itu beberapa manfaat dari marketing plan yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Martin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari marketing plan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa marketing plan ini merupakan bagian dari perencanaan usaha perusahaan atau yang dikenal dengan business planning. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan untuk menentukan ke arah mana usaha ini akan berkembang. Adapun kegiatan inti dari marketing plan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisa situasi lingkungan dan peluang pasar. Kemudian, yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran. Dan yang keempat, menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Adapun karakteristik dari marketing planning, yang pertama adalah harus berdasarkan fakta dan asumsi yang benar mengenai target pasar, kemudian lokasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu mengenai bagaimana teknik promosi yang baik. Kemudian yang ketiga itu mengenai bagaimana perubahan harga, saluran distribusi, serta keadaan saingan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan sumber-sumber yang diperlukan, seperti SDM, keuangan, fasilitas kerja, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar yang strategis atau strategis marketing planning. Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan, ke arah mana usaha akan dikembangkan untuk melakukan perencanaan pasar yang strategis. Perlu dikaji sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlunya langganan atau customer yang akan dilayani. Yang kedua, pesaing atau yang harus dihadapi. Yang ketiga, tren lingkungan yang meliputi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang keempat, ciri pasar yang ada untuk mengetahui perubahan yang terdapat dan bagaimana interaksi yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran yang strategis. Perencanaan ini berkaitan dengan usaha untuk memuaskan produk atau memasarkan produk perusahaan. Perencanaan ini mencakup strategis pemasaran yang terpadu. Yang keempat ada perencanaan pemasaran dan operasinya. Ada beberapa perencanaan pemasaran operasi. Yang pertama yaitu rencana penjualan per daerah, per produk, dan per bulan. Yang kedua, rencana penyaluran atau distribusi produk. Yang ketiga, rencana promosi per produk, per daerah, dan per bulan. Yang keempat ada rencana pendidikan dan pengembangan tenaga usaha penjualan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses dari perencanaan pemasaran itu sendiri atau marketing plan. Nah, dalam kegiatan marketing plan ini perlu diikuti beberapa langkah. Yang pertama itu ada analisis hasil presentasi kegiatan pemasaran. Nah, dalam analisis ini perlu dilakukan pengkajian mengenai perkembangan hasil dari penjualan dan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Analisis ini harus dapat memberikan kesimpulan tentang sebab-sebab naik atau turunnya hasil penjualan. Nah, yang kedua ada analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran perusahaan. Nah, dalam analisis ini dilakukan pengkajian keadaan lingkungan pemasaran perusahaan, terutama perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada penentuan tujuan atau objektif pemasaran. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pemasaran. Apakah tingkat penjualan atau tingkat share pasar ataupun laba yang diharapkan. Ada yang keempat itu menetapkan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ditetapkan didasarkan atas sasaran pasar dan tujuan perusahaan. Nah, strategi pemasaran yang ditetapkan mencangkup strategi harga, produk, penyaluran, atau distribusi dan promosi. Dan yang kelima ada penetapan target pemasaran. Nah, berdasarkan pertimbangan hasil keempat tadi, ditetapkan target pemasaran. Target pemasaran yang ditetapkan dapat dinyatakan dalam volume penjualan atau nilai penjualan maupun dalam share pasar dan laba. Yang keenam ada penyusunan rencana pemasaran. Nah, setelah target pemasaran ditetapkan, maka langkah selanjutnya itu penyusunan rencana pemasaran, di mana yang disusun menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran dalam rangka mencapai target pemasaran itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, penyusunan program pemasaran. Berdasarkan rencana pemasaran, maka disusunlah rincian kegiatan yang akan dilakukan dan dikaitkan atas waktu, tempat, dan oleh siapa dilaksanakan. Selanjutnya ada yang kedelapan, yaitu penyusunan anggaran pemasaran. Nah, langkah ini menjadi langkah terakhir dalam perencanaan pemasaran. Nah, anggaran pemasaran yang disusun hendaklah didasarkan atas program pemasaran yang telah ditetapkan. Hal ini karena akan terjadi kebutuhan anggaran yang berbeda apabila waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pemasaran itu berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis marketing plan. Nah, yang pertama ini telemarketing. Nah, telemarketing ini sejenis kayak metode pemasaran langsung di mana seorang penjual mengumpulkan konsumennya, terus habis itu barulah dia mempresentasikan produknya. Nah, ini sama kayak di Indonesia ada. Dia kayak jualan panci, ya kan, terus dia datang ke kampung. Nah, dia baru ngumpulin orang-orang yang di kampungnya untuk menjualin produknya gitu. Nah, itu salah satunya itu contohnya telemarketing. Nah, selanjutnya ini ada international marketing. Nah, itu kayak lebih ke nasional, antara nasional ke nasional gitu. Kayak misalnya kayak misalnya si Malaysia mau beli rempah-rempah ke Indonesia. Nah, itu antar nasional gitu, antar negara. Nah, yang ketiga nih, banyak sekarang lagi marak-maraknya ya kan, internet marketing. Nah, internet marketing, pemasaran internet juga dikenal sebagai pemasaran digital. Nah, kayak misalnya ada beberapa mahasiswa yang menjual baju, pakaian gitu, produknya itu habis itu di-share ke IG, ke sosmed gitu. Nah, itu salah satunya internet marketing. Nah, yang keempat, yang selanjutnya itu ada turbo marketing. Nah, di sini tuh kecepatan merupakan kekhasannya untuk zaman ini. Nah, itu kayak kayak serba cepat gitu deh. Jadi kayak sekarang tuh sama kayak produk sepatu, ada sneakers namanya Kompas. Nah, itu salah satunya itu tuh turbo marketing. Jadi setiap wilayah habis produknya gitu. Nah, itu kayak kecepatan terus marketingnya, penjualannya. Nah, yang mungkin itu aja yang udah saya bisa sampaikan tentang ciri-ciri jenis-jenis marketing plan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat marketing plan. Di sini poinnya ada 15, yang 8 akan saya jelaskan dan setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk poin yang pertama yaitu buat eksekutif summary. Di mana pada saat membuat eksekutif summary ini pihak perusahaan itu perlu membuat eksekutif summary karena setiap perusahaan itu harus mengetahui bagaimana seluk-beluk perusahaannya tersebut. Jadi pihak-pihak yang bekerja sama dengan dia lebih mengetahui apa itu perusahaan yang ia jalankan. Kemudian poin yang kedua adalah tentukan target customer. Pada saat kita sudah menentukan eksekutif summary, kita juga harus tahu kita itu menjual ke customer kita dalam target apa. Di sini kita harus menentukan target customer yang tepat supaya kita tidak salah langkah dalam mengatur marketing tersebut. Kemudian poin yang ketiga, jelaskan unique selling proposition atau yang disebut juga USP. Di mana USP ini adalah apa sih yang dimiliki dalam perusahaan kita, jasa kita, itu harus penting, itu harus ada karena itu penting untuk diketahui oleh customer kita. Kemudian poin yang keempat adalah
tetapkan strategi harga dan positioning. Setelah kita menentukan USP, kita juga harus menentukan positioning kita di dalam marketing. Kemudian kita harus menentukan range harga, apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu harus sepadan dengan apa yang kita berikan. Kemudian poin yang kelima adalah rencanakan kegiatan distribusi yang jelas. Nah, setelah USP sudah, kemudian harga sudah, kita juga harus menentukan distribusi yang jelas. Jadi sebelum kita memulai, kita harus membuat target bahwa distribusi yang akan kita berikan itu jelas, supaya pada saat di tengah perjalanan itu tidak ada hambatan untuk masalah distribusi. Kemudian yang keenam, tawarkan apa yang Anda berikan. Tawarkan apa yang dapat Anda berikan. Misalkan kita itu harus memikirkan pada saat nanti kita sudah menjalankan marketing tersebut, kita harus seperti ada tawaran supaya orang-orang tertarik pada apa yang kita jalani dalam marketing tersebut, seperti misalkan voucher atau free barang-barang marketing dan harga paket untuk barang-barang yang kita jual. Kemudian yang ketujuh, buat daftar keperluan marketing. Di sini untuk barang-barang yang kita perlukan untuk marketing itu harus kita buat daftarnya. Seperti kita membuat website atau kartu nama, karena itu suatu hal yang penting untuk membuat marketing kita semakin berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu poin ke-8, susun strategi promosi. Kita tahu di dalam suatu awalan di sebuah marketing kita harus membuat promosi, di mana promosi itu adalah awalan kita untuk membuat nama marketing kita semakin besar. Nah, jadi kadang di sebuah marketing tersebut itu harus adanya promosi supaya menjadi loncatan supaya marketing kita menjadi besar. Oke, untuk saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai poin-poin bagaimana cara membuat marketing plan. Karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan sampai 8 poin, maka saya akan melanjutkan hingga poin yang terakhir, yaitu hingga poin 15. Yang selanjutnya itu ada poin 9, yaitu mengenai kita harus menyiapkan strategi online marketing. Nah, di era yang modern seperti ini, banyak sekali pengguna internet yang mencari informasi agar dapat memenuhi kebutuhannya. Anda dapat melakukan strategi-strategi seperti penggunaan keyword, optimalisasi search engine, memasang iklan berbayar di sejumlah situs, dan juga melakukan kegiatan pemasaran melalui media sosial dan mencantumkannya secara detail dalam marketing plan. Yang selanjutnya itu di poin ke-10, yaitu kita harus merancang conversion strategi. Nah, apa sih conversion strategi ini? Yaitu adalah cara di mana kita dapat mengubah calon konsumen yang potensial untuk menggunakan produk maupun jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk melakukannya, kita tuh dapat mengubah kata-kata pada brosur atau website agar menjadi lebih persuasif. Selain itu, kita juga dapat memperkuat social proof dengan menambahkan testimonial pada website kita. Lalu poin selanjutnya itu adalah kita jangan lupa untuk jalin kerjasama. Nah, di sini kita juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, gimana caranya? Kita dapat mencari tahu berbagai perusahaan yang memiliki produk maupun jasa yang bersifat komplementer dengan produk maupun jasa yang kita tawarkan. Nah, berikan
berikan mereka alasan mengapa mereka harus bekerja sama dengan kita. Buat rencana ini menjadi lebih detail ketika disisipkan dalam marketing plan yang kita susun. Poin selanjutnya itu poin ke-12, yaitu kita coba referral strategi. Nah, di sini kita juga harus memastikan dapat menjalankan referral strategi dengan baik, sehingga setiap customer yang menceritakan kepuasannya pada saat menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, di sini juga kita harus memperjelas tahap-tahap proses dalam marketing plan, seperti dengan memberikan hadiah atau penawaran khusus bagi para pelanggan yang terus memberikan pelanggan baru bagi kita. Next, poin selanjutnya itu poin 13, yaitu merinci strategi untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, kita juga harus menyiapkan strategi yang cocok untuk diaplikasikan pada usaha kita dalam menyusun marketing plan. Nah, di sini kita juga dapat membuat paket hemat jasa atau produk dan juga melakukan kampanye tersendiri untuk jasa produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, poin ke-14 yaitu gunakan retention strategi. Nah, untuk mempertahankan pelanggan kita juga dapat menggunakan strategi ini, seperti mengirimkan newsletter setiap bulannya atau memberikan berbagai hadiah untuk customer loyalty program. Jangan lupa untuk mencantumkan secara detail dalam marketing plan sehingga semua kegiatan promosi berada dalam track yang jelas. Nah, poin yang terakhir itu kita juga harus memperkirakan rincian rencana keuangan. Nah, perincian rencana keuangan ini yang kita buat pastinya tidak akan 100% tepat. Namun dengan membuat perkiraan dalam marketing plan, kita juga dapat membayangkan secara garis besar rencana kegiatan yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Nah, kira-kira itu tadi poin-poin bagaimana cara kita membuat marketing plan. Sekiranya mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.